Yang pernah sudah selesai pendidikan sampai S2 hukum. Berkali. Oke, sahabat-sobat YouTube Santara 70, kita lanjutkan lagi dengan abang kita, Abang Abi, yang kemarin abang kita sudah bekerja di suatu perusahaan. Sekarang kita tanya kembali dengan Abang Abi kita. Selamat siang abang. Gimana bang? Yang kemarin abang katakan sudah bekerja di suatu perusahaan. Kalau boleh saya tahu, abang di perusahaan mana nih bang? Betul Pak Santana, alhamdulillah saya mendapatkan suatu pekerjaan di sebuah perusahaan nasional, perusahaan yang berikan jaminan ya, jaminan buat saya untuk hidup tercukupi. Alhamdulillah. Sangat tercukupi, bahkan perusahaan ini memberi saya mobil kantor untuk saya pakai. Wah, alhamdulillah ya bang ya. Nah, ini kan semua berkat kebersihan jiwa. Jadi kita ingin kembali ke jalur yang benar, kita punya potensi diri yang baik. Kenapa kita nggak bisa manfaatkan? Nah, ketika saya lamar di perusahaan, saya diuji, ditanya, dites, alhamdulillah lulus. Dan perusahaan menerima saya dengan senang hati, dan saya sudah mengabdi hampir 9 tahun Pak. Jadi 9 tahun di kerjaan ini, sudah 3 tahun ini perusahaan memberi saya satu mobil untuk saya pakai. Gaji juga bagus, kehidupan keluarga saya juga alhamdulillah, anak-anak saya bisa biayai sekolahnya. Bahkan satu anak saya berkat di kerjaan ini. Bukan berarti saya tidak menyetujui kerjaan di kantor, tapi cobalah cari pekerjaan yang lebih nyaman, lebih baik ya bang. lebih baik, supaya diri Anda menjadi orang yang bahagia. Anak abang udah berkeluarga ya bang? Berkeluarga ada, punya anak dua kan? Punya anak dua, alhamdulillah. Yang satu anak saya sudah S2 lagi. S2, alhamdulillah bang. Di hukum bang? Hukum. Berarti Trisakti. Di Trisakti Ya. Benar-benar. Abang asli mana bang? Saya asli NTB saja deh. NTB ya? Ya. Jadi saya dulu betul-betul bersyukur lah ya. Dari pengalaman itu tuh saya tinggalkan aja jadi developer. Dan saya memilih kerjaan yang tepat, alhamdulillah berhasil. Jadi sekarang umur sudah mencapai hampir 60. Ya, saya udah cukup tenang. Bahkan sekarang umur 60 sekarang. 60 Desember ini. Bahkan mohon maaf aja Pak Santana, dari hasil kerjaan baru ini, lepas dari debt collector, saya bisa bangun rumah kosan 7 petak untuk kehidupan keluarga saya. Alhamdulillah, iya. Seperti itulah kehidupan. Tapi dulu sebelum abang bekerja di sini, setelah jadi debt collector tuh, itu uangnya habis kemana tuh bang? Tidak pernah nyaman. Yang paling utama, jiwa ini nggak pernah nyaman, nggak pernah happy. Yang kedua, waktu kita habis bukan hanya pada saat itu, tapi habis oleh waktu-waktu yang lain. Jadi duduk dengan teman, beli minum itu, dan nggak ada artinya sudah. Jadi hanya sifat instan, kebahagiaan, tapi tidak ada manfaat. Jujur aja. Jadi saya memberanikan diri dengan sikap tegas, saya berani keluar dari sini untuk masuk ke yang lebih baik. Dan saya dapatkan itu semua. Iya. Yang jelas setelah keluar dari dunia debt collector itu ya bang ya, Betul. perubahan kehidupan itu Luar biasa. ya, luar biasa ya. Ini perubahan besar banget buat saya. Mungkin saya boleh bang minta pesan dan kesannya nih untuk selama ini kan kita sering dapat komplain ya bang, untuk yang dikatakan mungkin abang pernah lewat di jalan melihat yang pada nongkrong itu yang mata elang atau yang disebutnya debt collector, penarikan motor yang tidak manusiawi atau tidak berdasarkan undang-undang fidusia. Nah karena si pengendara rasa takut, akhirnya motornya dibawa kabur dan nggak jelas. Itu abang pernah nemuin di jalan begitu bang? Ya, beberapa waktu lalu pernah juga lihat ya, pernah juga dapat pemberitaan ya. Saya pikir ini memang perlu ada sebuah regulasi yang baik yang mengatasi hal-hal seperti ini. Ini kan udah fakta yang terjadi, ini kan baru bisa kita bagaimana mengatasinya. Itu harus ada regulasi. Nah, saya lihat sudah ada regulasi ini. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana pekerjaan-pekerjaan ini, adik-adik belakang kerja developer ini
mulai menyadari supaya menghindari hal-hal yang buruk sebelumnya, karena sekarang sudah diatur oleh ketentuan kan dari undang-undangnya. Ada undang-undang fidusianya itu Bang sekarang. Fidusia ini membentuk supaya ada etika. Para pemberi kredit guru saya paling tekankan ini Pak, jujur aja, yang menugaskan kepada debt collector ini harus jelas, itu paling penting. Itu dulu dikasih surat tugas Pak. Ya, surat tugas itu juga tidak cukup dengan itu, tapi orang-orang pelaksana ini juga harus orang yang benar. Yang kesalahan kita itu kan menjadi tugas saja, asal ada. Supaya tatanan ini bisa tertib berdasarkan hukum, maka mereka harus punya lembaga dulu yang baik. Itu menurut saya. Jadi setiap debt collector ini harus ada dalam satu lembaga, sehingga para lembaga peminjam dengan lembaga debt collector ini bekerja sama, dan setiap orang yang ditugaskan harus punya sertifikat profesi gitu loh. Jadi supaya mereka tahu cara komunikasi kepada masyarakat yang meminjam, bagaimana cara yang baik. Bukan berarti Pak, kalau saya kasarnya, semestinya kalau bisa tuh masyarakat Indonesia jangan dibiasakan main kredit seperti ini. Apalagi debt collector yang ada ini. Itu ini ya, Bang, gila Pak, jujur aja saya kasihan. Ini yang terima uang pinjam ini kan masyarakat menengah, mereka bodoh semuanya. Oke Bang, kita lanjutkan lagi nanti.